Istana akui anggaran pembangunan IKN diblokir, bakal mangkrak. Hingga Desember 2024, mega proyek IKN telah menghabiskan 147,41 triliun rupiah. Dari jumlah itu, mayoritas dana proyek diambil dari APBN sebesar 89 triliun rupiah. Artinya, bila merujuk dengan skema pembiayaan IKN, porsi negara untuk membiayai proyek tersebut mendekati batas yang telah ditentukan. Sebab pendanaan proyek IKN tidak hanya ditanggung oleh negara, melainkan juga swasta. Kalau tentang anggaran, tadi juga kami sampaikan pada beliau, kebetulan ada Pak Mensesnek, dijawab bahwa itu agar segera disesuaikan. Nanti kalau saya salah disampaikan, ya, jadi Inpres nomor 1 tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas IKN yang minggu 21 Januari. Nah, jadi nanti kami akan sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden, 6,3 plus 8,1. Ya. Nah, terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan, dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih 48,8 triliun rupiah 2025 hingga 2029 ini tentu nanti digunakan sesuai dengan petahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Dan kaitan dengan kelanjutan pembangunan, khususnya kawasan legislatif dan juga kawasan judikatif, ada beberapa yang perlu terus disempurnakan. Tadi juga dihadirkan tim desain atau tim penguatan basic design yang juga merupakan tim yang sebelum ini sudah bersama-sama dengan Kementerian PU untuk merancang lokasi ataupun merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Yang kita tahu Istana Negara, Istana Garuda juga sudah dirampungkan. Nah, sekarang fokus pada pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif dan juga yudikatif. Jadi ada beberapa penyesuaian yang masih membutuhkan waktu, tentunya mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun. Memang banyak kritik bahwa IKN masih diberikan anggaran, buat apa sebetulnya ditambahkan anggaran itu? Ya mungkin sekedar untuk pemeliharaan ya oke, tetapi kalau masih ada semacam upaya untuk membangun bagian-bagian tertentu dari IKN, maka itu artinya juga pemborosan. Kan Presiden Prabowo sendiri yang mengucapkan bahwa fokusnya adalah pada SDM, terutama membentuk manusia Indonesia dari sejak di bangku sekolah supaya bergizi, tahan secara fisik, kecukupan nutrisi, kan itu intinya. Jadi dalam keadaan kesulitan ekonomi, penghematan, memang seharusnya IKN itu nol ditambahkan itu kan nggak ada gunanya kan. Apa efeknya dalam 5 tahun ke depan? Nggak ada apa-apa di situ kan. Sementara kalau akhirnya sang menteri PUPR mengungkapkan faktanya bahwa memang anggarannya itu di stop, diblokir, ya itu bagus juga sebetulnya kan. Si anggaran IKN per Februari ini ada nggak Pak? Kan kemarin yang dipapalin tadi kan per Desember itu. Ya karena kan itu kan 2024 kan. Per 2025 udah ada realisasi nggak Pak anggaran? Realisasi anggaran kayak IKN kayak belum ada. Nanti saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres mana sih anggarannya nggak ada progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri itu progresnya. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Jadi publik tetap melihat IKN ini adalah warisan kepentingan Presiden Jokowi sebelumnya.
Dan itu yang mesti dihentikan karena impactnya terhadap pertumbuhan ekonomi nggak ada tuh, impactnya terhadap pariwisata juga nggak ada, impactnya terhadap lingkungan ada, itu kerusakan tuh, impactnya terhadap masuknya investasi asing nggak ada tuh, karena kepastian hukum di situ dipertanyakan oleh para investor, keamanan lingkungan dipertanyakan tuh, kedudukan dia juga di dalam global regional global politik nggak ada manfaatnya. Jadi sebetulnya masuk akal kalau Presiden Prabowo jangan lagi kasih anggaran satu rupiah pun di situ kan, ekstrimnya begitu tuh, supaya betul-betul fokus pada makan siang, fokus pada pertahanan, fokus pada ketahanan pangan dan energi. Kan kalau kita lihat postur anggaran Pak Prabowo bahwa Departemen Pertahanan itu, Kementerian Pertahanan itu anggarannya bahkan ditambahkan itu kan. Jadi ada persiapan sebetulnya untuk daya tahan nasional di bidang pertahanan, di bidang pangan dan di bidang energi. Istana melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan mengakui anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir. Hal ini tidak terlepas dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran. Beberapa pos anggaran di kementerian dan lembaga dipangkas demi mencapai efisiensi yang ditargetkan sebesar 306 triliun rupiah. Anggaran IKN diblokir, lalu bagaimana dengan pembangunan megaproyek tersebut? Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, proyek IKN dipastikan masih akan terus berlanjut karena Presiden memiliki komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah ditetapkan. Bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan, kata Hasan Nasbi di kantor PCO, Gedung Kuarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025. Menurutnya, pemerintah akan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan selama 5 tahun ke depan, termasuk juga membangun gedung yudikatif dan juga gedung legislatif, lalu kemudian untuk kawasan lainnya akan dibantu pembangunannya oleh pihak swasta. Kalau tidak salah itu 48 triliun rupiah komitmen selama 5 tahun ke depan, ujarnya. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur, pungkasnya. Hal senada juga sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih 48,8 triliun rupiah 2025 hingga 2029 ini. Tentu nanti digunakan sesuai dengan pertahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal, kata AHY. Meski begitu, AHY mengatakan bahwa saat ini swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi prioritas nasional 5 tahun ke depan. Infrastruktur, dalam hal ini, akan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan target-target nasional tersebut.